إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab At-Taifah Al-Mansurah atau Firqatun Najiyah, dan kita masuk pada bab tentang fenomena kesyirikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah sebelumnya kita menjelaskan tentang bahaya kesyirikan baik di dunia ataupun di akhirat, maka Syekh kemudian memberikan contoh-contoh tentang bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla yang tergolong kepada syirkul akbar, syirik besar. Dan di sini dicontohkan beberapa contoh dalam bab fenomena syirik ini. Yang pertama, ad-du'a'u li ghairillahi azza wa jalla, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang doa, kenapa kemudian beliau atau mu'alif rahimahullahu ta'ala memberikan contoh pertama kali atau di urutan pertama tentang syirkul doa, syirik dalam masalah doa? Karena dari seluruh ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita itu, doa itu adalah sesuatu yang sangat mulia dan sangat agung, karena masuk dalam semua ibadah. Doa itu masuk pada semua ibadah, masuk pada sholat, masuk pada puasa, masuk pada zakat, pada haji, dan ibadah apapun, sebutkan ibadahnya. Tidak ada satupun ibadah kecuali ada doa di situ. Minimalnya doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ibadah kita diterima. Makanya kenapa kemudian syirik doa ini sangat bahaya kalau seandainya diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya bentangkan tentang masalah syirik doa, kita sedikit bicara soal doa itu sendiri. Kenapa kemudian doa ini sangat penting dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Pertama, karena doa sendiri adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, dan bentuk di mana kita melaksanakan seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan, wad'uhu mukhlisina lahuddin, berdoalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan.
di mana ketaatan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi doa itu adalah bentuk ketaatan sekaligus juga melaksanakan perintah. Yang kedua, doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Dan itu berdasarkan sabda Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan juga berdasarkan surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berfirman Rabb kalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan doa-doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam jahannam dan mereka akan dihinakan di dalamnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan doa dengan ibadah, an ibadati. Dari ibadah kepadaku maksudnya dari doa kepadaku. Karena memang doa itu adalah ibadah. Artinya kalau doa itu ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, doa itu sesuatu yang mahbubun lillah, sesuatu yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada amalan yang lebih mulia melebihi doa. Dan itu berdasarkan sabda Nabi SAW, laisa syai'un aqram 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi doa. Kemudian yang keempat, ad-du'a'u dalilun 'ala tawakkul 'ala Allah azza wa jalla. Doa itu satu dalil tentang tawakalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang hanya menambatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat sejarah, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dilempar ke dalam api, datang malaikat Jibril. Bahkan malaikat-malaikat yang lainnya menawarkan pertolongannya. Tapi lihat jawaban Ibrahim alaihi salam. Di hadapan Jibril dia mengatakan, amma ilaika falah wa amma ilallahi fabala. Adapun aku harus meminta kepadamu hai Jibril, maka aku tidak akan meminta. Adapun aku harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya memang sepatutnya aku harus minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ibrahim ini dalam suasana genting, nyawanya terancam karena tawaran itu datang ketika Ibrahim berada di langit. Kan kondisinya dia sedang dilempar. Jadi bawahnya api, sementara dia berada di langit sedang dilempar gitu ya. Siapapun di antara kita ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla dalam kondisi terjepit, kalau ada datang orang yang menawarkan pertolongan, tidak mungkin oleh kita ditolak. Jangankan orang yang minta pertolongan atau memberikan pertolongan kepada kita, orang sakit parah, saya contohkan. Orang sakit parah gitu ya. Dan sakitnya itu memang bukan hanya sekedar sakit. Dia juga merasakan sakit yang luar biasa dengan sakitnya. Terkadang terpikir oleh dia, kalau seandainya ada orang yang bisa mengobati dia, mau dukun kah, mau apa, pasti dia akan datang. Yang penting sembuh. Karena ada orang yang tidak tahan dengan penyakit kan begitu. Apalagi kalau seandainya ada orang yang datang menawarkan kepada kita yang sedang sakit parah itu, saya kemarin mendengar bahwa si anu penyakitnya sama dengan kamu, itu diobati sama dukun itu sembuh tuh. Boleh jadi kalau kurang tauhid dan tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla, pasti dia mengatakan, ya sudahlah, bawa saya ke sana, kan begitu. Padahal kondisi kita ini masih jauh dari kematian. Tapi Ibrahim ini kan jelas-jelas dia berada di langit sedang dilempar ya. Sementara bawahnya api yang menyala-nyala,
tinggal jatuh saja kan begitu. Tiba-tiba kemudian Jibril datang dan menawarkan pertolongannya. Kata Ibrahim, adapun aku harus meminta pertolongan kepadamu, tidak, kata malaikat Ibrahim ini. Tetapi kalau harus meminta pertolongan kepada Allah, ya saya akan lakukan. Kenapa Ibrahim ngomong seperti itu? Dalam kondisi genting. Karena Ibrahim tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kobaran api kecuali Allah. Hatta Jibril sekalipun tidak bisa menyelamatkan. Kalaupun Jibril bisa menyelamatkan pun itu karena izin Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Jadi Ibrahim paham itu. Makanya kemudian Ibrahim tidak mau menyandarkan kepada makhluk. Karena makhluk itu walaupun sekelas Jibril sekalipun adalah lemah. Karena mereka adalah makhluk. Ya, yang kuat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan bahwa doa itu adalah dalil akan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, ad-du'a dalilun 'alal imani billah. Bahwa doa itu juga dalil bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak? Kita harus yakin bahwa setiap doa-doa kita ini didengar oleh Allah. Artinya kita harus meyakini di sana ada asma dan sifat bagi Allah, di mana Allah itu memiliki nama As-Sami, Maha mendengar, dan sifatnya mendengar. Ya. Artinya kita harus yakin Allah mendengar kita. Karena di antara nama dan sifat bagi Allah itu As-Sami, Allah itu Maha mendengar. Dan juga Allah itu Basir, Maha melihat doa kita. Dan Allah itu Ghani, Maha kaya sehingga bisa mengabulkan doa kita. Dan Allah itu Qadir, Maha mampu. Walaupun permintaan kita menurut kita mustahil, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Kita yakin Allah Qadir. Allah itu zat yang Maha mampu mengabulkan segala permintaan yang dianggap mustahil oleh kita, mungkin bagi Allah. Dan kita yakin Allah itu Karim. Allah itu Karim. Walaupun kita berlumuran dosa sekalipun, tapi kita yakin Allah Karim. Pasti Allah akan kabulkan doa kita. Lah, perkara-perkara seperti ini kan butuh iman. Ya. Kalau orang tidak beriman kepada Allah, akhirnya istijal larinya. Ah, saya sudah berdoa berkali-kali nggak dikabul-kabulkan, percuma juga saya, kan begitu jadinya. Ya. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaan kita itu ada hikmah besar sebenarnya. Apa hikmahnya? Allah tidak hendak memberikan sesuatu kepada kita yang fana, tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan sesuatu yang kekal kepada kita. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hanya setakat dunia saja, ya Allah berilah saya kesembuhan, Allah sembuhkan. Sampai kapan kesembuhan itu? Nanti sakit lagi, kan gitu ya. Kemudian kita meminta kepada Allah rizki umpamanya, Allah kasih rizki. Sampai kapan Anda diberikan rizki? Nanti miskin lagi. Minimalnya rizki itu ditinggalkan dengan kematian. Makanya terkadang rahasia kenapa Allah tidak mengabulkan doa kita itu, Allah menghendaki kebaikan, tidak hendak memberikan sesuatu yang fana, tetapi Allah hendak memberikan sesuatu yang baqo, yang kekal di hadapan Dia. Boleh jadi doa-doa kita itu tidak dikabulkan karena Allah simpan untuk kehidupan kita kelak di akhirat, dalam rangka mengangkat derajat kita di surga. Lah, doa itu salah satu dalilun alal iman. Ya, doa itu dalil tentang sebuah keimanan. Kemudian yang nomor 6, doa sendiri sababun linsyirahi sadri. Doa itu adalah penyebab besar kelapangan dada setiap kita orang yang beriman. Karena doa itu kan silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Ketika segala sebab sudah kita laksanakan, ya, sudah kita tunaikan. Umpamanya suami istri sudah 40-50 tahun tidak punya keturunan. Dua-duanya sudah berusaha tuh, datang ke dokter diobati, ya, datang ke mungkin herbalis, ya, minum-minum herbal dan begitu seterusnya, datang ke tukang urut diurut, datang ke sini sana gitu ya, konsumsi obat ini obat itu, artinya kan segala sebab sudah diambil. Tapi juga tidak kunjung Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya dengan itu caranya. Dengan cara apa lagi? Kita sudah menggabungkan antara doa dan pencari sebab. Ya, doa sudah
usaha sudah, ya sudah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi? Ya, itu doa itu bisa melapangkan dada kita. Insya Allah boleh jadi ini yang terbaik bagi kita. Yang terbaik bagi kita. Boleh jadi seperti itu. Dan kita akan lapang jadinya. Ya. Kemudian juga yang nomor 7. Ad-du'a usababun lidaf'il bala. Doa itu penyebab kita bisa dihilangkan dari berbagai macam bala. Qabla nuzulihi wa ba'da nuzulihi. Apakah bala itu sebelum turun ataukah sesudah turun? Jadi doa itu dua-duanya bisa kita angkat. Apakah bala itu sebelum menimpa kita atau sudah menimpa kita? Dua-duanya bisa dihilangkan dengan doa. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan bala kecuali Allah. Karena Dia yang menurunkan, Dia pula yang mengangkatnya. Makanya hanya kepada Allah kita meminta. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, kan. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Tapi kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ayub alaihi salam. Ayub alaihi salatu wassalam ditimpa berbagai macam bala, kan, yang sudah saya ceritakan kepada antum. Bukan sehari dua hari loh ya. Sampai 18 tahun Ayub itu terbaring. Dan ulama sejarah mengatakan tidak ada satupun dari badan Ayub kecuali tertimpa penyakit, kecuali hanya yang selamat itu lisannya saja. Jadi dari kepala sampai kaki itu dipenuhi dengan benjolan yang isinya itu nanah dengan darah. Ya, dengan rasa perih dan gatal. Tidak ada yang selamat dari badannya kecuali lisannya yang selamat. Dengan lisannya itulah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya apa? Allah angkat penyakitnya setelah dia mengatakan, Rabbi inni massaniyadh-dhurr wa anta arhamu rahim. Ya Rabb, aku yakin engkau yang memberikan madarat kepadaku, dan aku yakin bahwa engkau adalah zat yang maha pengasih dari seluruh hamba-hambamu yang pengasih. Seolah-olah Ayub ingin mengatakan, Ya Rabb, aku yakin tidaklah engkau menurunkan bala kepadaku kecuali karena kasih sayangmu kepada hamba-hamba. Apa yang terjadi? Allah angkat tuh penyakitnya. Maka doa itu sebab seseorang itu bisa diangkat bala. Kemudian yang nomor 8, ad-du'a sababun fi husulil mawaddati bainal muslimin. Doa itu sebab bisa memperoleh al-mawaddah. Al-mawaddah, kecintaan, kasih sayang di antara sesama orang-orang yang beriman. Doa itu bisa merekatkan yang tadinya musuhan bisa bersahabat. Makanya kenapa Nabi SAW ketika bicara soal keutamaan mengucapkan salam, apa kata Nabi SAW? Maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu yang bisa merekatkan hati-hati kalian? Kemudian kata Rasulullah, afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Kenapa hanya mengucapkan assalamualaikum dan dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Itu sudah cukup bisa merekatkan hati yang jauh menjadi dekat, hati yang bermusuhan menjadi kawan, begitu ya. Karena dalam ucapan salam itu ada doa di situ. Dalam ucapan salam kan ada doa tuh, minimalnya 3 doa di situ. Doa keselamatan, doa rahmat, dan doa berkah. Di situ ada doa rahmat masalahnya. Dan rahmat itu artinya kasih sayang. Makanya kenapa walaupun hanya mengucapkan assalamualaikum dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kan begitu? Itu sudah cukup kata Rasulullah, bisa merekatkan hati-hati kalian. Karena ada doa di sebalik salam itu. Kemudian juga yang nomor 9, doa itu adalah min sifati ibadillahil muttaqin. Ia adalah termasuk sifat-sifat dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bisa dibaca dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Dan yang nomor 10, ad-du'a di sini, doa adalah malja lil madlumin. Doa adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang dizalimi. Terkadang ada orang-orang yang dizalimi itu, ikhwan, dia tidak bisa membalas, ya kan? Ya, ada orang yang bisa membalas.
karena mungkin sama-sama kuat. Tapi ada orang-orang itu yang dizalimi karena kelemahannya, dia tidak bisa membalas. Sementara kan harus dapat keadilan di situ. Sementara kalau kita mencari keadilan kepada manusia, belum tentu dia dapat keadilan. Tapi banyak orang-orang yang diambil rumahnya, diambil tanahnya gitu ya, dizalimi keluarganya, ya pasrah saja. Diambil rumahnya ya monggo, diambil tanahnya iya gitu, karena tidak bisa mengambil. Lalu kepada siapa kita mencari keadilan? Makanya kenapa doa itu disebut malja. Ya sudah tidak bisa lagi, berdoa kepada Allah lah. Kepada siapa lagi? Zat yang lebih kuat dibandingkan orang yang zalim. Allah yang menciptakan orang zalim itu. Maka biarlah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membalasnya dengan caranya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membalas orang-orang yang zalim. Karena Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah cinta dengan keadilan. Makanya Allah mengatakan wala tahsabanallah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau sangka Allah itu zalim terhadap apa, jangan sangka Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim. Allah tidak akan lalai. Karena tidak ada dosa yang disegerakan sebelum akhirat. Maksudnya tidak ada dosa yang disegerakan di dunia sebelum akhirat. Salah satunya adalah kezaliman. Ya. Contohkan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu saat kematiannya yang sangat tragis itu kan, dibantai oleh kelompok Sabaiyah. Sekarang orang yang sudah meninggal, macam mana akan membalas kezaliman? Dia sendiri sudah meninggal kan begitu. Kalau masih hidup ya memungkinkanlah kita berusaha membalas gitu kalau kita punya dendam. Tapi orang kalau sudah meninggal gimana cara membalas kezaliman orang? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tahu cara membalas. Salah seorang sahabat yang dikenal sebagai mustajab doa, siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang manjur doanya. Jadi ketika mendengar Utsman terbunuh, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar setiap orang yang terlibat dalam pembunuhan itu dibinasakan. Dan subhanallah, doanya melesat ke langit. Tidak ada satupun yang terlibat dalam pembunuhan itu, tidak ada satupun yang terlibat dalam pembunuhan itu kecuali mati tragis. Sampai di zaman Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, itu kan raja zalim tuh Hajjaj. Ada orang tua yang sudah renta, buta lagi, sudah tua, buta, ya, hidupnya miskin. Ketika berjumpa dengan Hajjaj, disiksa kakek. Kemudian kakek ini mengatakan, ya Hajjaj, aku ini seorang kakek yang lemah, berilah ampunan kepada aku. Kata Hajjaj ibn Yusuf, bukankah engkau pembunuh Utsman? Bukankah engkau adalah orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman? Maka kaki itu terdiam. Kata Hajjaj, engkau yang pertama ku bantai. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tahu caranya. Ketika dia melakukan kezaliman kepada Utsman, dikirim orang yang lebih zalim lagi kepada dia. Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi kan itu. Karena Allah tidak suka dengan kezaliman. Bahkan ingat ketika saya berkisah tentang kisah Sa'id ibn Zaid radhiyallahu an, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Di zaman Marwan ibn Hakam, ketika itu menjadi gubernur, datang seorang wanita yang sangat jahat kepada Marwan ibn Hakam, mengatakan bahwa tanah saya diambil oleh Sa'id ibn Zaid, sak kurma-kurmanya, sak sumur-sumurnya. Akhirnya dipanggillah Sa'id ibn Zaid ini. Maka Sa'id mengatakan, wahai Marwan, tidak mungkin aku mengambil tanah wanita itu. Aku ini sahabat Nabi SAW. Mendengar hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah akan dikalungkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi pada hari kiamat. Sambil menangis dia. Tetapi kalau memang wanita itu merasa itu miliknya, dan aku meyakini itu milikku, ya sudah, gak apa-apa. Ambillah kebunku, ambillah pokok kurmaku, ambillah sumurku. Tetapi dia mengatakan, dimulai berdoa dia, kalau wanita itu dusta dalam pengakuannya, fa'atil umroha, panjangkan umurnya, wa'ami basaraha, butakan matanya,
waqtul fi mazra'atiha, bunuhlah dia di ladangnya. Coba doanya kan. Dikabulkan. Wanita ini panjang umurnya. Kemudian setelah dia panjang umurnya, buta pula matanya. Setelah buta matanya, ketika dia berjalan di ladangnya, kemudian tersandung masuk pula ke sumurnya, mati dalam sumur. Jadi doa itu terkadang malja lil madlumin. Ya, kemana lagi seorang yang didolimi mengadu kalau bukan kepada Allah kan? Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Tapi ingat bahwa doa orang-orang yang didolimi itu melesat sampai ke langit, menembus awan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, "Wa bi'izzati wa jalali la ansurannahu wa ba'dahi." Demi kemuliaanku dan demi ketinggianku, kata Allah, aku akan tolong dia walaupun pada tempo yang sudah ditentukan. Allah tidak mengatakan karena dia mukmin, tidak. Karena dia muslim, tidak. Tapi Allah mengatakan karena dia yang dizalimi. Walaupun dia mukmin, kafir sama saja, Allah akan menolong. Bukan berarti Allah suka dan cinta dengan orang kafir, tidak. Allah itu ketika menolong orang kafir yang dizalimi karena Allah tidak suka dengan keadilan. Allah suka dengan keadilan dan Allah tidak suka dengan kezaliman. Itu saja masalahnya. Kemudian yang nomor 11, nomor terakhir, ad-du'a'u wasilatun. Ad-du'a'u wasilatun li'uluwil himmah. Doa itu wasilah untuk mencapai tingginya keinginan kita. Terkadang ada perkara-perkara yang mustahil, tapi kita ingin seperti itu, ingin meraihnya. Jadi dalam pandangan kita itu mustahil diraih gitu ya. Tetapi ingin gitu. Kemudian dalam logika kayaknya mustahil juga gitu. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengabulkan keinginan sesuatu yang kita anggap mustahil menjadi mungkin bagi Allah. Dan itu sudah banyak, kawan. Ya. Contoh umpamanya kisah siapa? Kisahnya Abu Yusuf. Salah satu murid daripada Abu Hanifah. Abu Yusuf ini ketika kecil-kecil kan orang miskin dia. Dia anak yatim. Dia bekerja di pasar sama ibunya sebagai kuli panggul. Masih kecil, belum balik. Bantu orang tuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Abu Yusuf ini kecintaan kepada ilmu. Jadi waktunya dia kerja di pasar itu, malah dia ke masjid ikut darasnya Abu Hanifah. Jadi satu hari ibunya marah karena dia harus bekerja, kalau tidak kerja tidak makan masalahnya. Dicari rupanya ada di masjid, ada di halakohnya Abu Hanifah. Akhirnya marah-marah. Kemudian ketika datang Abu Hanifah kemudian berusaha mengatakan, sudah biarkanlah anakmu ini ngaji di sini. Itu kata Abu Hanifah, itu bahasa kitanya. Kata ibunya, wahai Abu Hanifah, otakmu di mana? Kata bahasanya. Dia harus kerja. Ya, kita harus makan. Kalau dia tinggal di sini, makan apa kita ini? Akhirnya terjadi dialog. Abu Hanifah mencoba untuk mencari jalan keluar dan mengatakan kepada ibunda Abi Yusuf ini, sudah gini saja. Berapa penghasilan bulan sehari? Sekian. Oke, aku kasih kau uang sekian setiap hari sebagai penghasilanmu. Biarkan anakmu ngaji di sini. Karena kan Abu Hanifah kan terkenal kaya ya. Jadi di antara imam mazhab yang 4 itu yang paling kaya itu Abu Hanifah. Dia punya perusahaan kalau zaman kita. Akhirnya kemudian Abu Yusuf dibiarkan. Yang menarik adalah ucapan Abu Hanifah kepada ibunda Abi Yusuf dan mengatakan apa? Ya ummah, biarkan anakmu bermajelis di majelisku. Kelak kalau dia menguasai semua ilmuku, katanya, maka dia akan dihadapkan kepadanya makanan yang paling lezat yang disebut dengan falujah. Falujah itu makanan yang paling lezat, yang paling mahal dan tidak dimakan kecuali raja. Ibunya, ini Abu Hanifah ini apalah katanya. Orang miskin kok cerita falujah pula gitu kan. Orang menghayal kan itu. Tapi ucapan baik itu adalah doa. Abu Hanifah ketika ngomong seperti itu, dia punya firasat. Ya. Makanya kenapa kita diperintahkan oleh agama ini supaya senantiasa tafaul. Tafaul itu optimis tingkat tinggi, jangan pesimis.
Harus punya optimis gitu dalam hidup itu. Itulah yang diajarkan Abu Hanifah kepada ibundanya Abi Yusuf. Betul. Ketika Abi Yusuf belajar kepada Abu Hanifah berpuluh-puluh tahun dan diserap seluruh ilmunya Abu Hanifah oleh Abi Yusuf, bahkan dia termasuk tilmid murid Abu Hanifah yang paling menguasai ilmunya Abu Hanifah dari semua murid-muridnya Abu Hanifah. Akhirnya Harun ar-Rasyid ketika itu menjadi khalifah meminta kepada Abu Hanifah untuk dicarikan seorang qadhi. Seorang qadhi. Kata Abu Hanifah, "Ini aku punya murid cerdas." Maksudnya Abi Yusuf, pakailah dia untuk qadhi itu. Akhirnya Abu Yusuf menjadi orang besar, jadi qadhi kerajaan. Jadi karena Harun ar-Rasyid itu kan khalifah yang sangat memuliakan ulama. Jadi saat pertemuan di sebuah rapat gitu kan, dia dudukkan Abi Yusuf di samping dia. Kemudian kata Harun ar-Rasyid ini sambil meminta ke pelayan, datangkan makanan kemari katanya. Rupanya didatangkan falujah, makanan lezat, makanan enak. Ya. Kata Harun ar-Rasyid kepada Abi Yusuf, "Kun, makan, makan." Abi Yusuf ini tidak mau makan. Ya. Justru dia tertawa di hadapan makanan itu. Jadi kata Harun ar-Rasyid ini, "Kenapa kau mengejek makanan itu? Makanlah." Apa yang salah dengan makanan itu? Kemudian Abi Yusuf bercerita, dulu dia bilang kan, masa kecil-kecil. Abu Hanifah pernah ngomong sama ibuku, kata, "Biarkan anakmu belajar di tempatku, nanti satu hari dia akan makan makanan yang dimakan para raja Falujah," kata. Rupanya ini makanannya, kata. Gitu ya. Nah ini kan firasat kuat dari Abu Hanifah kan. Ucapan yang baik itu bagian daripada doa. Makanya jangan suka mengumpat ya, jangan suka mengeluarkan kata-kata laknat. Bisa saja itu jadi doa masalahnya. Intinya bahwa doa itu juga adalah wasilah liuluwil himmah, untuk mencapai sesuatu atau cita-cita tinggi yang tidak bisa diraih menurut logika, tetapi menurut takdir bisa saja mungkin. Ya, bisa saja mungkin. Semua itu mungkin bagi Allah kok. Mungkin kok, banyak kok para pengusaha-pengusaha yang besar-besar yang sukses-sukses itu kalau sudah bercerita, dulunya orang desa kan itu, dulunya orang miskin, tahu-tahu sekarang sudah kaya raya. Nah, siapa yang menjadikan dia kaya raya kalau bukan karena Allah? Intinya bahwa doa itu wasilah liuluwil himmah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu betapa indahnya sebuah doa, dan doa juga memiliki nilai yang sangat luar biasa, ya. Masalahnya tidak ada yang tahu sebuah nilai dalam doa ini kecuali para nabi. Sayangnya, walaupun doa itu setinggi itu ya kemuliaannya, rupanya tidak ada yang tahu nilai sebuah doa kecuali para nabi dan orang-orang yang mengikuti nabi. Mereka paling paham nilai sebuah doa, karena bagi mereka doa itu adalah penyerahan diri mereka kepada Allah. Dan itulah kekuatan yang besar bagi mereka untuk mencapai segala keinginan mereka. Kita lihat para nabi. Nuh alaihi salam. Ketika Nuh alaihi salatu wassalam sudah mulai kaumnya hendak mengancam untuk membunuh, akhirnya Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, qala Nuh berkata, sesungguhnya kaumku telah mengalahkan diriku, maka tolonglah aku, kata Nuh. Inni maghlubun fantasir. Aku sudah mulai dikalahkan, tolong aku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ijabah doanya Nuh. Dan ini salah satu doa yang dikatakan mungkin doa pamungkas. Karena Rasul yang mengatakan setiap nabi itu mereka memiliki doa pamungkas. Dan semua para nabi sudah dikeluarkan di dunia doa-doa pamungkasnya itu, kecuali aku, kata Rasul. Karena aku sengaja simpan doa pamungkasku untuk kelak pada hari kiamat, supaya aku mendapatkan tempat yang terpuji, maksudnya syafaatul uzma. Lah ini salah satu doa pamungkasnya Nuh, meminta kepada Allah agar kaumnya diazab. Allah kabulkan karena mustajab doanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan banjir bandang yang melulantakkan seluruh isi bumi dan membunuh semua jiwa. Tidak ada yang selamat dalam banjir ini kecuali orang-orang yang di perahu Nuh. Lah ketika terjadi
banjir bandang itu kan perpaduan antara air yang turun dari langit dengan air yang ada di bumi. Anda bisa bayangkan, air yang ada di bumi air lautan, kemudian air yang di langit ya air yang dihujankan, yang dihempaskan ke bumi itu. Kita saja di Batam ini kalau sudah hujan 24 jam itu mesti ada saja musibah tuh. Banjir sana, banjir sini. Gimana kalau hujan itu deras sekali dan itu bisa berminggu-minggu tuh? Wah, bisa banjir, bisa tenggelam lah kota Batam nih. Lah secara logika Nuh ini membuat perahu kecil, bukan perahu besar. Dan perahu di zaman itu kan bukan kayak kita pakai dilas gitu ya, ada galangannya, pakai kayu kan itu. Kemudian bahtera itu berjalan di tengah-tengah gelombang yang sangat besar. Logikanya harusnya karam tuh kapal tuh. Kan ini kan banjir bandang, perahu kecil, ombak besar kan. Logika ikhwan, pasti perahu itu akan tenggelam. Tapi kenapa perahunya tidak tenggelam? Dan Allah selamatkan orang-orang yang di dalamnya. Itu berkat doa Nuh alaihi salam. Dia meminta kepada Allah, ya Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari kaum-kaum yang zalim itu. Jadi Nuh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta diselamatkan kepada Allah. Allah selamatkan, Allah selamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Akhirnya Nuh dan orang-orang yang di perahu itu Allah selamatkan. Tidak lain dan bukan karena sebuah doa. Ya, itulah para nabi, tahu nilai sebuah doa. Dalam kondisi apapun, mereka tahu hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Bahkan Nabi Allah Zakaria alaihi salam, ketika dia masuk ke mihrabnya Maryam, kemudian mendapatkan banyak buah-buahan di dalam mihrab Maryam itu. Anehnya buah-buahan itu tidak ada di musim panas, ada pula di musim panas. Tidak ada di musim dingin, ada pula di musim dingin. Jadi Zakaria ini terpikir, kalau Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengirim buah-buahan musim panas di musim dingin, buah-buahan musim dingin di musim panas, tidak mustahilah bagi Allah untuk memberikan keturunan kepada aku, katanya. Sejak itu kemudian Nabi Zakaria meniru Maryam. Dia buat mihrab, kemudian berdoa tidak ada hentinya, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Jibril memberitakan kepada Zakaria akan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Nubasyiruka bi Yahya. Kami kabar gembirakan kepadamu akan lahirnya Yahya. Padahal Zakaria kan sudah tua tuh, istrinya mandul lagi. Tapi Zakaria menganggap bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau seandainya kita ini sudah diponis mandul, nah mungkin ya tidak ada harapan lah. Paling tinggi ngangkat anak kan itu ya. Tetapi tidak dengan Zakaria, karena dia yakin bahwa boleh jadi dalam pandangan manusia itu mustahil, tapi dalam pandangan Allah itu menjadi mungkin. Karena tidak ada yang tahu nilai sebuah doa kecuali para nabi. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga Nabi lah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat perang Badar Kubra, itu perang perdana dalam Islam. Dia sudah tahu mengukur kekuatan, berapa kekuatan yang dibawa, berapa pula kekuatan musuh yang di hadapannya. Dan diperkirakan kalah secara logika. Jumlahnya saja sudah jomplang, peralatannya jomplang. Ya, sementara mereka tidak pernah melakukan perang sebelumnya. Sehingga Nabi SAW adalah sisi kemanusiaannya, khawatirnya ada kalau kalah itu. Makanya malam hari Nabi SAW berdoa kepada Allah istighatsah di sampingnya Abu Bakar, sampai kemudian kainnya terbang, ridanya terbang, diambilnya Abu Bakar, dan kata Abu Bakar, hasbuka ya Rasul, cukup ya Rasulullah, Allah sudah mengabulkan doamu, katanya. Saking khawatirnya terjadi kekalahan, tiba-tiba kemudian Allah tampakkan di hadapan Rasul 1000 malaikat yang turun malam itu. Kemudian kata Rasul kepada Abu Bakar, berbahagialah Abu Bakar, Allah sudah turunkan pertolongannya. Ya, bagaimana dengan sangat yakinnya Nabi SAW bahwa dia akan menang, karena tadi dihabar gembirakan kepada Rasul akan turun para malaikat menolongnya. Itu tidak lain dan bukan disebabkan istighatsah, doa Nabi SAW. Taib. Nah, di sini mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam fenomena kesyirikan ini adalah berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah bukan, jangan dulu cerita kesyirikannya. Kita akan cerita lain dulu, kita akan bawa kepada logika dulu. Berdoa kepada selain Allah itu hakikatnya berdoa kepada sesuatu yang sia-sia. Kenapa sia-sia gitu ya? Lihat surah Al-Fatir ayat 14. Allah mengatakan, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum."
walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Jika kamu berdoa kepada mereka selain Allah Azza wa Jalla, maka mereka itu tidak mendengar seruanmu. Walaupun mereka mendengar, mereka tidak mungkin mengabulkan doamu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan Allah, Zat yang Maha Meneliti. Lihat bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak berfikir. Ini ada dua berhala. Ada dua berhala yang disembah selain Allah. Mungkin satu orang soleh, wali bahasa kitanya, kemudian dikubur, kuburan wali. Yang satunya kemudian pohon. Dua-duanya dikeramatkan. Kuburan dikeramatkan, pohon pula dikeramatkan. Kemudian kita datang kepada dua-duanya tuh, datang ke kuburan dan juga datang ke pohon itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tad'uhum, kalau engkau berdoa kepada mereka, orang-orang yang ada di dalam kuburan itu, para wali-wali yang sudah meninggal itu, ya, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar doa-doa kalian, tidak mendengar doa kita. Kemudian kita datang ke pohon gitu juga, ya, mereka itu makhluk yang ketika hidup saja tidak bisa mendengar. Pohon itu loh makhluk ketika hidup saja tidak bisa mendengar. Batu juga sama. Jadi percuma kita ini berdoa kepada batu, berdoa kepada pohon, berdoa kepada tempat-tempat keramat, karena mereka tidak bisa mendengar. Kemudian makanya jangan berdoa kepada pohon, kepada batu, kepada sumur dan begitu seterusnya, karena mereka nggak dengar. Berdoalah ke kuburan wali, pasti mereka dengar katanya. Maka Allah mengatakan, walau sami'u, oke, mereka dengar. Oke lah mereka dengar. Mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengijabah kamu. Ya. Oke lah pohon tidak bisa mendengar, percuma gitu ya. Kemudian dikatakan, makanya kalau berdoa itu ke kuburan wali, karena mereka bisa mendengar. Maka Allah bantah, sekiranya mereka mendengar, mereka tidak bisa mengijabahkan. Dan nanti pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan mereka tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan Allah yang Maha Teliti. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lain, waman adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafirun. Dan siapakah yang lebih sesat? Bayangkan bahasa Quran ini. Tidak ada manusia yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan lebih sesat gitu ya? Karena orang yang seperti ini tidak tahu berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana saya katakan tidak tahu berterima kasih? Ikhwan, kita ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan rizki oleh Allah Azza wa Jalla, dihidupkan, dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Mulai dari kandungan ibu kita sampai brojo, sampai kemudian kita besar jadi orang sukses, Allah kasih segalanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta agar kita bersyukur akan nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Tiba-tiba ketika kita bersyukur pula kepada selain yang memberikan nikmat kepadaku, kan begitu. Apa enggak sesat orang ini? Ibaratnya kalau seandainya saya yang kasih modal sama antum, gagal, kasih modal lagi, gagal, kasih modal lagi, gagal. Mungkin ratusan kali mungkin gagal, akhirnya berhasil. Tiba-tiba antum berterima kasih kepada kawan saya. Saya kasih modal kok berterima kasih sama orang pula. Ini kan kurang ajar, tersesat kamu ini. Ini saya yang bantu kamu, bukan dia kan itu. Apa gak marah saya ini? Ya. Jadi itu logika manusia saja. Ya, orang ini sesat nih. Ya. Makanya Allah mengatakan, waman adhallu, siapa lagi lebih sesat gitu ya? Mimman yad'u min dunillah, daripada orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih tegas lagi Allah mengatakan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jangan kau berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat kepadamu dan tidak pula mencegah madarat kepadamu. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an saat masih kecil itu kan dikurung sama ayahnya Abu Quhafa di tempat peribadatan berhala. Kemudian Abu Bakar Siddiq, namanya anak kecil polos,
yang ngomong di hadapan berhalanya dan mengatakan, wahai sonam, wahai berhala, inni ja'i, katanya, aku lapar, ya, bisa nggak kau sediakan makanan, katanya. Aku haus, bisa nggak kau buat jus, katanya. Aku ini pakaianku tak banyak, bisa nggak kau sediakan pakaian bagus untukku. Ngomong di hadapan berhalanya kayak gitu tuh. Ditungguin lama, tak datang-datang tuh makanannya. Minumannya tak juga dibuat-buatkan, katanya. Pakaiannya pun tak ada. Marah Abu Bakar, diambil pentungan, dipentunginya tuh berhala-berhala itu. Itu Abu Bakar kecil tuh. Dia tahu bahwa berhalanya tidak bisa mengabulkan permintaan dia, kan. Kalau seandainya berhala itu untuk mengabulkan permintaan dia sendiri tidak bisa, bagaimana mungkin kemudian dia mengabulkan permintaan orang? Seperti melindungi dia sendiri tidak bisa, macam mana dia melindungi makhluknya yang dianggap makhluk oleh dia? Kalau tidak yakin, sediakan berhala, taruh berhala, kemudian antum tumpuk dengan ban bekas tuh, kemudian antum bakar. Bisa nggak lari dari ban bekas tuh? Gitu ya. Taruh berhala banyak-banyak di situ, antum taruh ban bekas di sekelilingnya, kemudian bakar. Dia akan diam aja, nggak mungkin pula lari dari situ. Kalau lari aneh, hidup pula berhala kan itu ya. Tapi kita lihat coba, batu ake, ya, batu ake kan, yang dulu kan ada zaman-zaman batu ake lagi viral kan. Saya ke pasar itu hampir semua ada orang jual batu ake. Entah apa itu ya, musim batu ake, orang musim mangga, ini musim batu ake, di mana-mana orang jual batu ake. Sampai di warung-warung Padang loh ada orang jual batu, sebelahnya warung, sebelahnya batu ake itu. Padahal logikanya, kalau memang itu penjual batu akenya hebat pula berbualnya. Ini bagus Pak, ini bagus. Untuk apa ini Pak? Ini bagus nih, kalau Bapak punya usaha ini bisa lancar. Coba kalau seandainya saya mau nanya sama Bapak itu, Bapak ini dari pagi sampai sore udah berapa batu ake lunas gitu, atau berapa yang terjual kan itu kan. Kalau memang dia yakin yang ditawarkan kepada kita itu yang penglaris kan, berarti kan sebelum saya beli umpamanya logikanya, berarti batu ake yang pelaris kan ada pada dia tuh. Kenapa baru saya yang membeli gitu satu hari itu? Berarti kan tak laris itu. Berarti kan dia bual saja sebenarnya. Ya. Lah oke lah dia penglaris seandainya itu batu ake itu. Habis itu kan kadang ada orang yang Allah buat istidraj kan. Beli betul-betul laris gitu kan. Sebenarnya tanpa itu pun sebenarnya laris. Tapi pas larisnya itu pula pas beli batu ake. Akhirnya orang menyangka batu ake itu yang pelarisnya kan. Berarti kan secara tidak langsung dia telah menuhankan batu ake itu. Oke, kita ambil batu ake itu, ambil palu, kemudian pecahkan. Kira-kira batu ake itu lari nggak? Pasti dia akan pecah dengan palu itu. Dia sendiri tidak bisa melindungi. Macam mana dia akan memberikan sesuatu kepada orang? Penglaris lah, jodoh lah, dan begitu seterusnya. Sementara dia bisa kita hancurkan. Jadi di sini Allah mengatakan jangan berdoa kepada selain Allah, karena itu tidak akan mendatangkan manfaat dan juga tidak akan mencegah madar. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa mu'alif rahimahullah taala yang pertama di sini di antara fenomena kesyirikan yang merajalela di mana-mana adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala.